Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini masih dipertemukan melalui video pembelajaran kali ini. Halo, anak-anakku kelas 5 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini, tentunya masih dalam pelajaran TIK. Hari ini Pak Tris akan melanjutkan materi pada bab 5 yang pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Tris jelaskan ya. Namun masih separuh ya ataupun setengahnya. Nah, untuk kali ini Pak Tris akan melanjutkannya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anakku, langsung saja Pak Tris mulai ya untuk pembahasan pada kali ini, yaitu membuat pengoperasian program Inkscape. Jadi pada pertemuan sebelumnya Pak Tris sudah mengenalkan tentang apa itu program Inkscape ya. Nah, untuk kali ini Pak Tris akan melanjutkannya sampai pada pengoperasian program Inkscape ya. Pengoperasian program Inkscape yang pertama, jadi begini ya. Jadi ketika kalian mempelajari program apapun ya, di sana nanti akan ada fitur-fitur standar yang biasanya dilakukan ya. Jadi contohnya membuat dokumen baru ya. Jadi untuk membuat dokumen baru pasti dilakukan ketika kalian mempelajari program apapun ya. Nah, nanti caranya bagaimana bisa kalian ikuti ya. Namun sebelumnya Pak Tris jelaskan dulu pembahasan materinya ya. Jadi membuat dokumen baru. Itu. Kemudian untuk membuat dokumen baru bagaimana caranya? Ya, jadi membuat dokumen baru itu bahasa Inggrisnya new ya. Jadi ketika membuat dokumen baru maka kalian klik menu file kemudian new. Jadi akan Pak Tris praktekkan ya. Terus yang kedua adalah menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen ini jika kalian sudah membuat suatu dokumen ataupun pekerjaan ya, nah kalian simpan agar kalian bisa mempunyai file ataupun dokumen yang bisa dibuka pada pertemuan berikutnya atau di lain waktu dan kesempatan. Terus yang ketiga, membuka dokumen. Nah, ini file yang sudah kalian simpan bisa dibuka ya pada waktu yang lain dengan cara file open ya. Nanti saya akan tunjukkan. Terus yang keempat, menutup program. Jadi ketika kalian sudah selesai bekerja dengan menggunakan program apapun ya, dalam hal ini adalah Inkscape, maka kalian harus menutupnya sebelum kalian mematikan komputer ya. Jadi menutup program itu menggunakan perintah menu ataupun menu file kemudian quit seperti itu. Nah, kalian perhatikan di sini. Terus akan tunjukkan nomor 1 sampai 4 ya. Nah, jadi yang pertama untuk membuat dokumen baru, Pak Tris tadi sudah menyampaikan file new. Nah, ini geser ke kanan, pilih yang default ya. Default itu standar ya. Atau kalian pilih A4, terserah kalian. Tapi saran Pak Tris default saja. Default gini ya. Maka akan muncul jendela Inkscape yang baru. Kemudian kita besar. Ya, ini untuk membuat dokumen baru. Kemudian yang kedua adalah menyimpan. Contohnya begini, kalian sudah membuat
sebuah gambar. Misalkan Patrice pilih gambar bintang atau star. Nah, ini pilih yang ini. Kemudian untuk cornernya atau sudutnya itu Patrice kasih 5 gitu ya. Terus kita buat. Nah, misalkan begini. Ya. Nah, Patrice pindahkan sini. Nah, jika sudah dibuat ya, kemudian kita simpan dengan tujuan agar bisa dibuka di lain waktu dan kesempatan. Caranya file, kemudian save as, ya sama seperti program-program lain. Kasih nama, misalkan bintang 5, ya, kemudian save. Ya, seperti itu. Ya, cara menyimpan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membuka file yang sudah disimpan. Baik, klik file. Oh, ini ditutup dulu ya, biar nanti kalian tahu. Nah, ini nilai kosong. File, kemudian open itu. Ini untuk membuka. Kemudian tadi ada di volume titik Patrice. Kemudian materi bintang 5. Ada ya, open. Nah, seperti ini ya, sudah bisa dibuka. Itu untuk membuka dokumen atau membuka file. Dan yang keempat ya, yang keempat itu adalah menutup program. Caranya, jika ini sudah disimpan, kita mau mengakhiri praktek ini misalkan ya, maka ditutup dengan file quit ya. Ini akan keluar dari program, gitu ya. Begitu caranya ya. Baik, kita lanjutkan. Ada pembahasan berikut. Menu dan ikon. Jadi ketika kalian mempelajari program apapun, kalian akan menjumpai yang namanya menu dan ikon. Menu dan ikon ini selalu seiring sejalan ya. Jadi karena ikon itu melengkapi menu dan juga sebaliknya. Nah, sekarang pengertian ikon. Ikon adalah gambar kecil yang mempunyai arti. Ya. Contoh ikon adalah ikon disket, ini adalah ikon save, gunanya untuk menyimpan. Yang kedua ada menu, ya namanya menu ya. Menu adalah berisi deretan teks untuk menjalankan perintah. Ini berupa teks ya. Contohnya, ketika kita akan menyimpan, klik menu file, lalu pilih save, itu adalah menyimpan. Seperti tadi yang sudah Patrice tunjukkan cara menyimpan ya. Sekarang Patrice hanya menunjukkan ikonnya saja, ikon dan menu. Ini perhatikan. Nah ini ya, jadi yang disebut dengan menu itu teks ya. Ini ada file, edit, view, layer, dan seterusnya. Ini adalah menu. Kemudian kalau ikon ini ikonnya. Ini ikon namanya create new document, open existing, gitu, save document, dan seterusnya. Ini namanya ikon ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian sekarang menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi ya. Jadi menyembunyikan menu dan ikon. Jadi ketika kalian melihat tampilan jendela Inkscape terlalu padat atau terlalu penuh, maka kalian bisa menyembunyikan menu dan ikon ataupun ikon ya yang tidak kalian butuhkan ya, bisa disembunyikan. Nah, caranya bagaimana? Buka program Inkscape, kemudian pilih menu view, kemudian klik pada pilihan show or hide, show atau hide ya, tampilkan atau sembunyikan. Hilangkan tanda centang pada menu yang akan disembunyikan. Nah, ini kalau ingin menyembunyikan, contohnya begini ya. Nah, kita akan menyembunyikan ini
ikon-ikon yang ada di sini, tampilan semua ini akan disembunyikan. Ya, view, show or hide. Nah, ini yang dicentang. Ini yang hilang yang mana? Kalian sambil bisa menghafalkan ya. Bagian ini namanya apa, begitu ya. Ini tool control bar. Nanti akan Patris tunjukkan ketika akan menampilkan menu dan ikon ya. Ini Patris sembunyikan semua ya, sehingga nanti tampilannya itu tampak bersih, tidak ada menu dan ikon apa, tidak ada ikon apapun. Nah, sudah bersih semua, putih ya. Nah, inilah cara menyembunyikan menu dan ikon atau menyembunyikan ikon ya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah menyembunyikan, maka berikutnya adalah menampilkan menu dan ikon. Jadi setelah kita sembunyikan, kita tampilkan lagi. Caranya bagaimana? Pilih menu view, kemudian klik pada pilihan show or hide, kemudian berikan tanda centang pada menu yang akan ditampilkan. Ya, seperti ini ya. Kita contohkan. Nah, ini masih kosong ya. Kita tampilkan yang kita butuhkan saja, tidak harus semuanya. Atau kalau memang kita ingin mengetahui bagian menu ini apa namanya ini, bagiannya yang mana, kita lihat view, kemudian show or hide, kemudian comments bar. Perhatikan ya, mana yang muncul. Oh, ini ya. Jadi ini comments bar ada di sini. Dan view, show or hide, kemudian snap control bar. Ini yang ini sebelahnya. Terus view, show or hide, kemudian tool control bar. Yang mana? Ini tool control bar yang atas ini. View, show or hide, kemudian toolbox. Nah, toolbox ini ya. Ini namanya toolbox. Berikutnya view, kemudian ruler. Nah, ini ruler atau penggaris ya. Berupa ukuran ya. Kemudian view, show or hide, kemudian scroll bar. Ini scroll bar ya. Scroll itu ada scroll vertikal, ada scroll horizontal. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi nih? Palet. Nah, ini palet ini berupa pilihan warna atau kotak warna ya. Terus berikutnya ada status bar. Nah, ya. Jadi sudah tampil semua ini status bar namanya ya. Untuk pengertiannya pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya sudah Pak jelaskan bagian status bar, manfaat ataupun kegunaannya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bagian 1 atau part 1 materi TK kelas 5 bab 5 gitu ya. Nah, seperti itu penjelasan dari Patris untuk materi lanjutan ya. Jadi kita sudah sampai pada menampilkan dan menyembunyikan menu dan ikon pada program Inkscape gitu ya. Nah, seperti itu penjelasan dari Patris. Pertemuan kita selesai ya. Jadi untuk materi bab 5 cukup sampai di sini. Kemudian ada tugas buat kalian. Tugasnya apa? Kerjakan soal-soal TK pada buku TK kelas 5 halaman 117 dan sampai 119 pada kertas folio ya, bergaris. Kemudian kumpulkan bersama tugas yang lain. Seperti itu ya. Kemudian terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Bagi yang belum silahkan di subscribe, bagi yang berkenan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Kemudian silahkan di like, kemudian di share, bagikan teman kalian semua. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa mulai. Sudah selesai, cukup sekian. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.